Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi para taruna di Politeknik Malahayati semuanya. Pada pertemuan ini kita akan kembali membahas tentang mata kuliah kita, yaitu operasi dan perawatan sistem daya di atas 1000 volt. Sesuai dengan silabus yang sudah diberikan kepada saya, untuk hari ini kita akan berbicara tentang diagnosis teknologi tegangan tinggi, ya. Dan ini ada kaitannya dengan faktor penuaan yang terdapat pada isolasi listrik, ya. Dan konten kita pun hari ini adalah pengujian isolasi lanjut menggunakan insulation tester pada mesin listrik. Jika sebelumnya kita menggunakan insulation tester untuk mengukur isolasi dari suatu switchgear, maka kali ini kita akan mencoba menguji isolasi pada mesin listrik. Ya, ada yang namanya deterioration factor atau faktor yang penuaan, ya, faktor penuaan. Dan ada juga faktor penuaan tersebut tentu dia terjadi dengan mekanisme tertentu, ya. Kemudian faktor penuaan tersebut, faktor penurunan tersebut itu bisa didiagnosis dengan menggunakan metode-metode konvensional yang umum digunakan, dan salah satunya juga akan kita praktekkan di Politeknik Malahayati. Ya. Dan ini adalah faktor-faktor penuaan, ya, yang terjadi pada mesin-mesin berotasi atau mesin-mesin putar, ya, mesin listrik, dan disebutkan di sini umumnya, ya, faktor penuaan tersebut itu diakibatkan oleh corruption of the surface of the coil. Nah, jadi ada suatu mesin listrik, contoh yang di bawah sini aja, ya. Ini gambar di pojok kiri bawah, ini adalah motor listrik yang sangat kecil. Kalau saya lihat ukurannya mungkin ini sekitar 2 horsepower. Sangat beda sekali dengan mesin listrik yang digunakan di perkapalan. Nah, di dalam ini kan ada coil, ada kumparan, ini ya, bisa kalian lihat. Bagian statornya ada kumparan. Nah, kumparan ini permukaannya itu bisa saja kotor atau bisa saja terluka, ya. Dia kan warna kumparan ini apa? Warnanya mengkilat, ya. Nah, kilatannya itu adalah isolasi, bisa saja isolasinya itu juga terkorup di situ atau terganggu atau terluka, ya. Nah, mekanismenya bagaimana? Bagaimana dia bisa terluka? Fall of surface insulation resistant. Apa yang bisa dirasakan oleh akibat dari lukanya isolasi di sini, ya, di motor ini, yaitu fall of surface insulation resistant, turun, ya, tahanan dari kawat ini semakin turun, surface insulation resistant. Kemudian ketika tahanannya menurun, ya, ketika tahanan isolasinya menurun, maka tentu arus bocor semakin meningkat, ya. Ingat hukum Ohm, ketika tahanan semakin rendah maka arus akan semakin besar. Ketika tahanan suatu isolasi, ya, berturun, maka arusnya akan semakin banyak yang bocor. Nah, cara untuk mendiagnosisnya adalah dengan menggunakan DC insulation resistant. Inilah dia alat Kyoritsu insulation tester yang kita punya di Politeknik Malahayati, ya. Dan dengan alat ukur tersebut kita bisa mengukur baik.
Dan dengan adanya alat ukur tersebut, kita bisa melihat seberapa dia terkorup, seberapa besar eh, kumparan ini ya, rusak isolasinya. Nah, itu kita gunakan DC insulation resistor. Dan yang lain lagi, apa masalahnya? Moisture. Ya. Bisa saja karena, bukan bisa saja, memang sudah pasti ya, kelembaban udara itu akan diserap, kelembaban udara yang ada di sekitar kumparan ini, itu akan diserap oleh kumparan. Udara-udara lembab akan diserap, akibatnya apa? Ketika suatu isolasi itu mengandung air, mengandung unsur air, maka tentu eh, tahanan dalam dari isolasi tersebut semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Sehingga sehingga eh, sehingga dia akan mengakibatkan tahanannya juga turun berkurang ya. Nah, cara diagnosisnya adalah dengan menggunakan teknik kapasitans ya, bukan mengukur insulation resistant lagi. Nah, untuk kapasitans ini menggunakan alat ukur yang lain lagi ya, kita tidak punya. Dan permasalahan lainnya lagi di mesin-mesin rotasi adalah panas ya. Adalah panas. Baik, tadi sebentar saya mute ya. Nah, tentu selanjutnya adalah masalah panas dan kemudian masalah tegangan. Ya. Katakanlah ada tegangan berlebih. Dah, alat teknik mendiagnosis suatu mesin listrik itu bisa menggunakan DC insulator resistant, ya, bisa mengukur tahanan dalamnya, bisa mengukur kapasitasnya, bisa juga kita mengukur jumlah partial discharge-nya. Ini tidak bisa kita ukur di lab. Kemudian nanti ada yang namanya juga tangen delta. Ya. Nah, untuk kita sekarang, kita fokus ke yang nomor satu ini. Ya, menggunakan insulation resistant. Nah, untuk insulation resistant, ya, metode diagnosisnya, yaitu dengan mengukur tahanan 1 menit dan tahanan 10 menit. Kita kan punya alat pengukur insulation itu yang di lab. Ya. Nah, kita ukur dia selama 1 menit. Jangan dilepas. Makanya di alat ukur tersebut ada fitur untuk hold ya. Tombolnya itu ditahan. Kenapa harus ditahan? Karena bisa saja pengukuran itu melebihi dari 1 menit. Bisa saja melebihi dari 5 detik. Ya. Nah, maka dia ditahan selama 1 menit dan juga bisa ditahan selama 10 menit. Kemudian untuk melihat arus bocor pada suatu isolasi, bisa juga kita menggunakan insulation tester. Ya. Yang diukur adalah polarization index atau PI. Indeks polarisasi. Bagaimana cara mengukurnya? Indeks polarisasi itu tidak lain adalah besarnya nilai R1, ya, besarnya nilai resistansi selama 1 menit dibagi dengan resistansi selama 10 menit. Dibagi saja. Maka itu dia polarization index. Untuk kita di lab, kita hanya bisa mengukur insulation resistant dan DC leakage current. Nah, untuk yang polarization index ini nanti akan saya tanya selama ujian ya. Semoga kalian bisa menjawab bagaimana cara mengukur polarization index. Caranya adalah ukur tahanan 1 menit, ukur tahanan 10 menit, ukur tahanan selama 1 menit, dan ukur tahanan selama 10 menit, kemudian kedua hasilnya dibagi. Maka itulah polarization index. Ya. Nah, untuk AC current loss, kalau yang di atas kan DC leakage current ya. Arus bocor DC. Nah, ada juga sebenarnya bocor arus AC, arus bolak-balik. Nah, ini cara mengukurnya lain lagi. Di sini cara mengukurnya ada juga.
Untuk dielectric losses, losses rugi-rugi dielektrik, di sini kita menggunakan alat ukur yang bisa mengukur tangen delta. Dan ada juga nanti partial discharge. Nah, besaran ukuran apa saja yang perlu kita ketahui untuk mendiagnosis isolasi dari suatu peralatan tegangan tinggi? Yang pertama adalah tahanan isolasi, ya. Yang kedua polarization index, tangen delta, kapasitansi, charging current, conductance, dan partial discharge. Kita hanya fokus ke yang dua ini saja, ya. Karena untuk yang lain ini alat ukurnya itu sudah cukup kompleks. Nah, apa saja faktor-faktor penting yang mempengaruhi tahanan isolasi mesin listrik? Nah, tentu kalian nanti di lapangan itu belum tentu hanya mengukur circuit breaker saja, ya. Bisa jadi nanti kalian juga mengukur tahanan-tahanan dalam dari suatu trafo ataupun suatu mesin listrik. Nah, yang mempengaruhi tahanan isolasi mesin listrik itu adalah yang pertama kondisi permukaannya. Ini bisa dilihat secara visual. Buka rotor, ya saya lihat kembalikan sini, buka motor listriknya menjadi seperti ini. Kalian amati bagian rotor di dalamnya. Nah, untuk motor-motor yang besar, maka kumparannya sudah seperti bar besi seperti ini. Dan bisa dilihat isolasinya ada yang pecah di sini. Putih seperti ini. Nah, ini pasti akan sangat mempengaruhi tahanan isolasi dari suatu mesin listrik ini. Dan ini bisa mengakibatkan gangguan-gangguan pada sistem kelistrikan. Kalau sudah ada motor kalian temukan seperti ini, sudah ada yang pecah isolasinya, itu harap segera dilaporkan karena motor tersebut harus segera, motor atau generator tersebut harus segera dirawat atau diganti, di maintenance, ya. Kemudian selanjutnya faktor-faktor penting lainnya adalah kelembaban. Ketika kalian bekerja dalam situasi yang pada situasi alam yang memiliki kelembaban tinggi, contohnya di hutan, ya, hutan itu kelembabannya juga tinggi, maka dia akan mempengaruhi tahanan isolasi juga. Semakin lembab, semakin rendah tahanan isolasi. Untuk selanjutnya adalah material. Tentu saja material, contohnya emas dibanding dengan aluminium, tentu memiliki konduktivitas yang berbeda. Atau misalkan karet dibandingkan dengan PVC, ya, mereka memiliki tahanan isolasi yang berbeda. Nah, kemudian struktur geometri. Nah, ini lebih bersifat mikroskopis, ya. Hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron, mikroskop kecil. Struktur atomnya seperti apa, struktur geometri atomnya seperti apa, itu juga mempengaruhi tahanan isolasi. Selanjutnya adalah temperatur, ya. Tadi temperatur belum dibahas di sini, ya. Nah, untuk temperatur sebenarnya pengukuran tahanan tersebut, pengukuran tahanan itu harus dikonversi ke dalam tahanan 40 derajat Celcius. Ya. Apakah mungkin kalian seorang teknisi mengukur tahanan pada temperatur 40 derajat Celcius? Ya, belum tentu bisa, ya. Karena kondisi alam pasti berbeda-beda, ya. Kadang-kadang bisa minus 5 derajat Celcius, bisa saja 10 derajat Celcius, bisa saja 35 derajat Celcius. Nah, maka dari itu semua nilai tersebut tentu semua nilai pengukuran yang kalian lakukan di lapangan itu harus distandarkan. Cara menstandarkannya adalah ubah dia ke dalam hasil pengukuran pada suhu 40 derajat Celcius. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada caranya berdasarkan rumus yang ini. Ya, apa rumus ini maksudnya? Ini adalah RT. RT itu apa? RT adalah tahanan isolasi pada temperatur T. Terserah mau temperatur berapa. Ya. Katakanlah pada temperatur ruangan kita berapa? Katakanlah 30 derajat Celcius. Ya. Kalian mengukur suatu tahanan katakanlah 20 gigaohm pada temperatur 30 derajat Celcius. Nah, hasil pengukuran ini harus kalian ubah ke dalam temperatur 40 C, ya, 40 derajat C. Caranya adalah lihat
faktor koreksinya, ya, dikalikan dengan faktor koreksi. Jika kalian mengukur pada tadi temperatur 30 derajat Celcius, kalikanlah dengan faktor koreksi 30 derajat Celcius. Ya. Maka akan didapatkan nilai resistansi pada derajat 40 derajat Celcius. Oke, bagaimana berapa nilai KT ini? Nah, ini bisa kita lihat pada tabel. Ya, nanti tabelnya akan saya tunjukkan. Kemudian faktor-faktor penting lainnya adalah tegangan uji. Ya. Tegangan uji ini untuk mengukur tahanan isolasi dari suatu mesin listrik. Untuk tegangan uji di alat ukur, misalkan Kyoritsu, dia punya 5000 volt dan punya 10.000 volt. Ya, umumnya biasa yang kita gunakan adalah DC 500 volt ataupun DC 5000 volt. Antara dua nilai ini, ya, boleh. Nah, misal, ya, tahanan minimum pada 40 derajat Celcius untuk keseluruhan belitan itu adalah rumusnya kilovolt dari rating motor tersebut tambahkan dengan 1. Ya. Ini rumus aturan resmi, ya, aturan standar. Misalkan nih, kalian mengukur suatu isolasi motor listrik. Dapatlah misalkan 200 ohm. Nah, sekarang kalian pertanyakan, 200 ohm itu bagus atau enggak sih? Tentu bagus atau tidak itu adalah harus di atas nilai minimumnya. Jika ternyata dia di bawah nilai minimum, maka itu tidak bagus. Nah, berapa nilai minimumnya? Nilai minimumnya adalah KV ditambah 1. KV itu apa? Rating tegangan antar terminal dari mesin listrik. Ya. KV itu apa? 20 kV, 50 kV, itu ya. Untuk misalkan mesin listrik berapa? Mesin listrik 6,6 kV misalkan. 6,6 kV ditambah 1 berarti berapa? 7,6 ya kan? 6,6 ditambah 1 maka dia 7,6. Maka resistansi minimum yang harus kita dapatkan adalah dia, jika suatu motor tersebut ingin kita dapat hasil bagus, maka pastikan tahanan dalamnya tidak kurang dari 7,6 mega ohm, giga ohm, 7,6 giga ohm. Nah, kondisi isolasi yang baik biasanya mempunyai tahanan isolasi antara 10 hingga 100 kali harga minimum ini. Ya. Berarti tadi 6,6 kan? 7,6. 7,6 dikali 10 berapa? 76. Ya. Atau 760 giga ohm. Nah, itulah nilai yang bagus. Nanti ada contoh soal bisa kita lihat. Nah. Selanjutnya adalah saya ingin bahas indeks polarisasi. Indeks polarisasi tadi sudah kita bahas, PI ya. Lamanya pemberian tegangan uji dapat mempengaruhi hasil pengukuran tahanan isolasi. Jadi indeks polarisasi itu adalah perbandingan antara tahanan isolasi pada 10 menit dibagi dengan tahanan 1 menit. Ya. Ukur berapa tahanan ketika 10 menit, kemudian dibagi dengan tahanan ketika 1 menit. Dan nilai rekomendasi polarization isolation ini, ya, PI, polarisasi index, ya, indeks polarisasi, menurut standar IEEE adalah khusus untuk isolasi kelas A adalah 1,5, isolasi kelas B adalah 2, dan isolasi kelas F adalah 2 juga. Ya. Apa ini isolasi kelas ABC? Kita lihat di slide yang paling terakhir nanti. Contoh, ini contoh adalah suatu pengukuran tahanan isolasi, ya, tahanan isolasi mesin listrik, dan dia diuji dengan tegangan 1000 volt DC. Ya. Mesin listrik tentu memiliki 3 fasa, ya, ini mesin 3 fasa kasusnya. Ya. Ada fasa R, ada fasa S, dan ada fasa T. Diukur dari waktu 0 detik sampai di sini berapa nih kira-kira? 10 detik lah ya. Sorry, menit. Di sini menit. Dari 0 menit sampai 10 menit. Ternyata didapatkanlah tahanan dalam dari
tahanan dari kumparan fasa R dan fasa S adalah seperti ini, ya. Sedangkan untuk fasa T, kumparan dari statornya itu adalah seperti ini. Dapatlah dia di 2000 mega ohm, ya, atau 2 giga ohm. Sedangkan dua kumparan lainnya R dan S itu didapatkan berapa? Ya. Ketika 10 menit dia didapatkan sekitar 6500 mega ohm, tinggi ya. Nah, ini ada satu yang cenderung turun nih, ya. Ada satu yang tidak tinggi. Nah, ini hasil pengukuran di lapangan. Ketambah seperti ini, ya ini masalah-masalah dari isolasi ya. Tentu di sini kita kan mengukur tahanan ya. Kita punya tahanannya berapa dan kita punya tegangannya berapa di sini. Maka arus pun bisa kita ukur, bisa kita hitung. Dan terlihat tentu saja karena fasa T tadi dia tahanan dalamnya lebih rendah, maka fasa T sendiri sesuai dengan hukum hukum Ohm, arus bocornya lebih tinggi dibanding dengan fasa R maupun fasa S. Ini, arus bocornya adalah sekian ampere, mikroampere ya. Ini adalah mikroampere. Kecil tapi tetap mematikan, tetap berbahaya. Nah, berdasarkan hasil pengukuran untuk fasa R dan S dan T tadi, ya, selama 5 detik didapatkanlah nilai seperti ini, ya, nilai tahanan isolasinya menggunakan alat ukur insulation tester. Setelah 10 detik dapatlah seperti ini. Kemudian 1 menit didapatkan sekian mega ohm. Bayangkan beda angkanya kan? Jauh beda, tinggi sekali. Dan setelah 10 menit didapatkan angka sekian mega ohm. Berdasarkan hasil ini, ya, maka indeks polarisasinya dapat dihitung, yaitu R 10 menit dibagi dengan R 1 menit. Ini dibagi ini sama dengan ini, ya, 2,81. Ini dibagi ini sama dengan 2,52. Dan ini dibagi ini sama dengan 1,58. Oke, sudah didapatkan sekarang indeks polarisasi dari gulungan R, gulungan S, dan gulungan T-nya. Ya. Kumparan di motor tersebut. Apakah PI ini bagus atau tidak angka segini? Kita lanjutkan. Ya. Nah, tadi kan ada tabel ya. Tabel, masih ingat yang ini? RC sama dengan KT dikali dengan RT. Ya. Nah, katakanlah tadi kita mengukur pada suhu 30 derajat Celcius. Maka di sini kalian cari, ya. Kalian mengukur pada suhu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Kita mengukur di suhu 30 ya. 10, 20, 30. Nah, ini. Berarti nilai KT-nya KT-nya adalah berapa ini kira-kira? Angkanya kurang terlihat. Tapi sepertinya ini 0,5 ya. Maka berapa nilai yang kalian ukur pada saat suhu 30 derajat Celcius kalikan dengan KT, yaitu berapa? KT ketika 30 adalah 0,5. Maka dapatlah ya ini 0,5 ditulis ya. Maka didapatkanlah nilai tahanan ketika 40 derajat Celcius. Jadi gunakanlah tabel ini. Tabel untuk mengkonversi tahanan suatu isolator pada suhu berapapun dan bisa kita konversi ke suhu 40 derajat Celcius. Karena nggak mungkin kita mengukur pada suhu derajat 40 Celcius, itu cukup panas ya, 40 ya. Dan kita belum tentu bisa mendapatkan suhu 40 ini selamanya. Ketika kita berbicara tentang standar, maka para institusi ataupun perusahaan dia selalu berbicara tentang nilai-nilai standar, dan nilai standarnya adalah tahanan ketika suhu 40 derajat Celcius. Bukan tahanan ketika suhu 30, bukan tahanan ketika pada suhu ruangan 25, suhu ruangan minus 5 ya. Tidak. Maka dari itulah mengapa harus dikonversi. Oke, baik, kita ke contoh soal. Jadi ini slide-nya tadi seharusnya di atas ya, bukan di sini. Jadi agak terpotong tadi, belum saya pindahkan.
Kita kembali ke soal yang ini tadi. Hasil pengukuran seperti ini. Ya. Nah, sudah dirangkum lah di sini ya. Tahanan isolasinya adalah 1190. Tahanan isolasi pada fasa R adalah sekian, S sekian, dan T sekian. Ini adalah ketika 1 menit. Pada suhu 40 derajat Celcius. Ya. Jadi, kan tadi sudah diukur. Nah, tahanan tersebut, entahlah pada suhu berapa. Di sini nggak disebutkan pada suhu berapa dia diukur. Ya. Nah, tahanan tersebut yang sudah diukur harus diubah ke 40 C. Padahal ini 1 menit. Kalau kita lihat di sini 1 menit berapa? 1 menit itu 2380. Ya. Setelah dikonversi ke 40 derajat Celcius, dapatnya setengahnya, 1190. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah nilai-nilai tahanan ini bagus atau tidak? Ya, bagus nggak angka segini? Ya, kan itu yang ingin kita ketahui sekarang. Nah, untuk melihat bagus atau tidaknya, kita harus melihat nilai tahanan minimumnya terlebih dahulu. Ya. Nah, nilai tahanan minimum pada derajat 40 derajat Celcius, ya, dia hanya berlaku untuk 40 derajat Celcius. Makanya harus kita ubah ke dalam tahanan 40 derajat. Baik. Berarti berapa tahanan minimumnya? Tahanan minimumnya adalah 3 dikali kV di kilovolt ditambah 1. kV ini apa? Kilovolt. Kilovolt ini adalah rating tegangan antar terminal dari mesin dalam kilovolt RMS, root mean square. Misal untuk generator yang ratingnya adalah 23 kilovolt, maka RM-nya adalah 24. Kenapa seperti itu? Kilovoltnya berapa tadi? 23. Ya. Maka 23 ditambah 1. 24 kan? 24. Ya. Nah, itu adalah untuk totalnya. Sedangkan untuk per fasanya dikalikan dengan 3. 24 dikali dengan 3. Ya. Maka di sini ini adalah untuk per fasa ya, nih per fasa, maka dikali 3. Sedangkan untuk total adalah tidak dikali 3. Oke, didapatkanlah sekarang angka 72 mega ohm setiap fasanya. Karena di sini kita mainnya per fasa ya, fasa R, fasa S, dan fasa T. Maka di sini juga kita hitung per fasa. Dapatlah 72 mega ohm tahanan minimumnya. Nah, kondisi isolasi yang baik biasanya mempunyai tahanan isolasi antara 10 hingga 100 kali harga minimum tersebut. Ini ya, berada pada antara 10 hingga 100 kali harga 72 mega ohm ini. Maka berdasarkan itu didapatkanlah nilai yang terbaik itu adalah antara 720 mega ohm sampai 7200 mega ohm ya, untuk motor ini. Untuk generator ini. Dengan demikian, maka angka tahanan isolasi masih masuk dalam kategori baik. Nah, coba lihat, semua angka ini kan masuk dalam rating ini kan. Semua masih berada di antara ini, antara 720 mega ohm sampai 7200 mega ohm. Memang ini yang T tadi itu agak rendah sedikit. Batas minimumnya adalah 720, sedangkan ini adalah 755, ya. Relatif lebih rendah dibanding yang lain. Meskipun demikian, untuk fasa T harganya relatif jauh dari fasa R dan S. Ketika kalian menjumpai situasi seperti ini, ya, dia masih normal, masih oke, tapi satu buah itu jauh lebih rendah dari yang lainnya, disarankan sebaiknya dilakukan pembersihan pada mesin listrik tersebut. Apakah dia generator ataupun motor. Ya. Dibersihkan dan dipanaskan supaya tahanan isolasinya menjadi lebih besar. Apa gunanya pemanasan? Gunanya pemanasan adalah
untuk menghilangkan kelembaban udara yang melekat pada isolasi mesin listrik tersebut, sehingga tahanan dalamnya menjadi lebih tinggi. Dilakukan pembersihan seperti apa? Ya, dibersihkan dari debu-debu. Biasa ini harus dibongkar. Sedangkan untuk pemanasan itu tidak perlu dibongkar, cukup diberikan tegangan, tegangan pada fasa RST-nya, dan ini biasa selalu ada mengikut sesuai dengan datasheet produk-produk mesin listrik tersebut. Ya, bisa dilihat lah. Akan saya coba sampaikan di perkuliahan kita selanjutnya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya motor ini adalah masih bagus. Ya. Nah, tadi kan ada dibahas tentang klasifikasi isolasi. Ada tipe A, E, B, C, ya, C, F, H. Ya. Sebenarnya dia berkaitan dengan temperatur maksimum yang bisa kita berikan pada isolasi tersebut. Katakanlah tipe A, maka dia mampu bekerja hingga dia mampu beroperasi hingga temperatur maksimum 105 derajat Celcius. Yang paling tinggi yang mana? Tipe C, ya, bisa sampai 180 derajat Celcius. Artinya isolasinya nggak akan terbakar kalau lebih dari sekian. Jadi ini isolasinya bagus, ya, cukup tinggi. Tentu semakin tinggi temperatur operasi, maka semakin mahal isolasi tersebut. Oke, mungkin demikian materi yang saya sampaikan, tidak terlalu panjang, tapi saya pikir ini juga sangat bermanfaat, terutama bagaimana kalian bisa mengukur baik atau tidak baiknya suatu tahanan dalam dari suatu isolasi. Ya. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.